Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa jangan-jangan semua kesulitan yang kita hadapi ini sebetulnya adalah tangga menuju kesuksesan? Nah, hari ini kita akan bedah pertanyaan itu. Dipandu oleh wawasan dari majalah Akan Jyoti, edisi Januari-Februari 2022, yang ditulis oleh sang visioner, Pandit Shriram Sharma Acharyaji. Yuk kita mulai. Pertanyaan ini, wah ini intinya. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Hidup yang lurus-lurus aja, tanpa ombak, tanpa ada hal yang perlu diperjuangkan, apa artinya? Sumber ini ngajak kita untuk melihat kalau perjuangan itu bukan hukuman loh. Justru, itulah yang bikin hidup kita terasa hidup dan berarti. Coba bayangkan sebatang besi mentah. Dia nggak akan pernah jadi pedang yang tajam dan berkilau kalau cuma didiamkan. Dia harus masuk ke dalam api, ditempa, dipukul berkali-kali. Nah, kita juga persis seperti itu. Hanya dengan berjuang di tengah kesulitan, potensi sejati kita yang sebetulnya seperti emas murni baru bisa kelihatan kilaunya. Tanpa tempaan itu, ya kita nggak akan pernah tahu seberapa hebat kita sebenarnya. Nah ini dia nih masalahnya, dan kita semua pasti pernah merasakannya. Secara naluriah, respons pertama kita itu seringkali takut, ya kan? Kita lihat tantangan itu bukan sebagai peluang, tapi kayak tembok raksasa yang siap menimpa kita. Rasa takut ini bahaya banget, karena dia memicu reaksi berantai yang merusak. Pertama, rasa takut itu bikin otak kita jadi beku, nggak bisa mikir jernih. Terus, karena panik, kita jadi ambil keputusan yang gegabah, yang dangkal. Akibatnya, harga diri kita turun, kita merasa kecil, dan akhirnya kita terperangkap dalam siklus negatif yang kita buat sendiri. Lingkaran setan ini seperti penjara yang nggak kelihatan, yang dibangun oleh rasa takut kita. Di dalamnya, yang subur itu cuma pertikaian, saling curiga, sama konflik. Ini lingkungan yang beracun, yang benar-benar menghalangi kita untuk bisa tumbuh secara alami. Disinilah titik baliknya. Pilihannya ada di tangan kita. Mau terus-menerus melihat tantangan sebagai ancaman yang menghancurkan, atau kita bisa pilih cara pandang yang lebih bijak, melihatnya sebagai hadiah, sebagai penolong yang sengaja dikirim untuk melatih dan meningkatkan kemampuan kita. Ini adalah perubahan cara pandang yang sangat mendasar. Jadi, hadiah ini isinya apa sih? Sebenarnya, tantangan itu seperti cermin. Mereka datang untuk nunjukin kelemahan kita di mana, nunjukin di mana usaha kita masih kurang. Mereka itu alarm yang membangunkan kita dari zona nyaman. Dan yang paling penting, di balik tembok kesulitan itu sebetulnya ada gerbang menuju potensi tak terbatas yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini sejalan banget sama kata-kata Alan Cohen. Setelah kita ubah cara pandang, ya kita harus bergerak. Nggak usah nunggu momen yang pas atau nunggu semuanya lengkap. Bikin rencana, lalu ambil langkah pertama. Justru tindakan kita itulah yang akan menciptakan kondisi sempurna yang kita tunggu-tunggu. Poin ini penting banget, jadi mari kita perjelas lagi. Fondasinya adalah terima tantangan itu sebagai kawan, bukan musuh. Hadapi dengan berani. Saat kita bisa menerima, perjalanan hidup ini berubah total. Dari yang tadinya menakutkan, jadi sebuah petualangan yang seru dan penuh makna. Oke, kita sudah siap menerima tantangan. Sekarang, kita perlu tahu di mana medan perangnya. Ternyata nih, perjuangan ini nggak cuma terjadi di luar sana, tapi juga di dalam diri kita sendiri. Kita ini bertarung di dua front sekaligus. Front yang pertama itu pertempuran eksternal. Ini musuh yang kelihatan. Mungkin kondisi finansial yang sulit, rintangan fisik yang nyata, atau persaingan dengan orang lain. Ini adalah pertarungan kita melawan dunia di sekitar kita. Tapi, pertempuran yang jauh lebih sengit dan menentukan itu justru terjadi di front internal. Ini adalah perang melawan diri kita sendiri, melawan pikiran yang maunya gampang terus, melawan ego kita yang rapuh, dan melawan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Seringkali siapa yang menang di perang inilah yang menentukan hasil akhirnya. Terus gimana caranya menang di dua perang ini secara bersamaan? Jawabannya adalah dengan pemahaman spiritual. Ini bukan hal yang mistis ya, ini adalah pemahaman mendalam tentang diri kita dan cara kerja semesta, yang bisa kita asah lewat bimbingan mentor, bacaan yang mencerahkan, dan perenungan pribadi. Pemahaman spiritual ini bukan cuma teori, ini jadi kompas nyata untuk tindakan kita yang berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, setiap langkah harus didasari kebenaran. Kedua, setiap tindakan kita harus diisi dengan kebaikan. Dan yang ketiga, semua itu kita lakukan demi kebaikan semua makhluk, bukan cuma untuk diri sendiri. Pesan yang luar biasa ini mengingatkan kita bahwa masa lalu itu nggak memenjarakan kita. Setiap saat adalah kesempatan untuk mulai lagi. Setiap jam itu seperti lembaran baru yang bisa kita tulis. Kekuatan untuk berubah dan bertumbuh itu selalu ada di tangan kita, di sini saat ini. Nah, inilah puncak pemahamannya.
Ketika kita punya keyakinan yang kokoh pada kekuatan di dalam diri kita dan merasa selalu dibimbing oleh Yang Maha Kuasa, cara kita melihat segalanya akan berubah. Tantangan bukan lagi jadi masalah, tapi justru bagian dari solusi. Setiap rintangan menjadi anak tangga yang kuat, yang membawa kita makin tinggi menuju tujuan akhir kehidupan yang utuh. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba lihat kehidupan Anda sekarang. Tantangan apa yang sedang ada di hadapan Anda? Setelah mendengar semua ini, tantangan mana yang akan Anda pilih untuk dihadapi, bukan lagi dengan rasa takut, tapi sebagai sebuah kesempatan emas untuk bertumbuh? Pilihannya ada di tangan Anda.